Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Eka Cahyani dari kelas C124 Akuntansi dengan NIM 102240026. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis korelasi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalilah Fitria SEMM, yang dimana juga materi ini penting banget untuk penelitian, skripsi, maupun analisis data dalam pekerjaan. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu kolerasi? Kolerasi adalah alat statistik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Contohnya ada yang searah atau positif, misalnya seperti rajin dan bagus. Artinya kalau seseorang makin rajin, maka biasanya nilainya juga naik. Yang kedua ada berlawanan arah atau negatif, contohnya seperti konflik dan kinerja. Jika konflik meningkat, maka kinerja bisa menurun. Perlu diingat juga, korelasi tidak berarti sebab akibat, hanya menunjukkan hubungan, bukan siapa yang menyebabkan siapa. Efisien korelasi dilambangkan dengan huruf R kecil. Nilainya antara -1 sampai +1. R sama dengan +1 berarti korelasi positif sempurna. R sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan, dan R sama dengan -1 berarti korelasi negatif sempurna. Berarti semakin mendekati 1 atau -1, semakin kuat hubungannya mendekati ke arah positif maupun negatif. Selanjutnya, masuk ke rumus koefisien korelasi Pearson. Korelasi Pearson digunakan untuk data interval jumlah data banyak dan berdistribusi normal. Rumusnya, N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Contoh soalnya, diketahui data kemampuan yang dilambangkan dengan X dan kinerja pegawai dilambangkan dengan Y sebagai berikut. Ditanya, tentukan nilai kolerasi Pearson. Dijawab, langkah awal kita cari terlebih dahulu nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan sigma XY. Kemudian, masukkan ke dalam rumus yang tadi. Dihitung, dan didapatkan hasilnya sejumlah 1. Berarti hubungannya sangat kuat dan positif. Maka semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi pula kinerja pegawai. Yang kedua ada kolerasi Spearman rank, yaitu Spearman digunakan untuk data skala ordinal, jumlah data sedikit, dan data tidak normal. Cara kerjanya adalah memberi ranking pada data X dan Y, lalu menghitung selisih ranking. Rumusnya 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat dibagi dengan N dikali N kuadrat dikurangi 1. Contoh soalnya, diketahui data kepemimpinan dan budaya organisasi. Ditanya, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan yang dilambangkan dengan X dan organisasi yang dilambangkan dengan Y? Dijawab, langkah pertama beri ranking, kemudian hitung selisih ranking, dan kuadratkan selisih ranking. Masukkan ke dalam rumus, dan dihitung didapat hasilnya 0,943. Maka berdasarkan hasil nilai tersebut ada hubungan kuat dan positif antara gaya kepemimpinan dan organisasi. Semakin baik gaya kepemimpinan, semakin tinggi juga motivasi kerja. Kesimpulan dari kolerasi adalah kolerasi mengukur arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Kemudian nilai R berada di antara -1 sampai +1. Pearson digunakan untuk data interval, Spearman, dan untuk data ordinal. Yang terakhir, kolerasi tidak berarti sebab akibat, hanya menunjukkan hubungan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman akuntansi untuk memahami analisis kolerasi dengan lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.